Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ma'asyiral muslimin jamaah sallallahu alaihi hafizakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melanjutkan kajian kita, kajian Kitab Tauhid, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan bab tentang syafa'ah, bab tentang syafaat. Hadirin sekalian, syafaat ini dihadirkan di dalam pembahasan tauhid karena ada kaitannya dengan pelanggaran tauhid di dalam masalah syafaat ini. Orang-orang musyrik dulu ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka ditanya kenapa menyembah berhala, yaqulun, mereka mengatakan innaha syufa'a lahum indallah. Kami menyembah berhala itu bukan berhalanya sebenarnya yang kami sembah, tapi berhala itu kami jadikan perantara kepada Allah Tuhan kami. Jadi orang-orang muslim juga mengakui adanya Allah, tapi Allah di dalam versi mereka. Ya. Jadi ketika mereka dikatakan kenapa kalian menyembah berhala, qalu innaha syufa'a lahum indallah, innaha syufa'a lana indallah. Berhala-berhala itu sebenarnya kami jadikan perantara kepada Tuhan, sehingga mereka menyembah berhala. Padahal jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua makhluk bisa memberikan syafaat, dan tidak semua makhluk bisa mendapatkan syafaat. Kalau bukan karena ridha Allah dan izin Allah, seseorang tidak bisa memberikan syafaat dan seseorang tidak bisa mendapatkan syafaat. Maka mengklaim sesuatu bisa mendapatkan atau memberikan syafaat dan seseorang bisa mendapatkan syafaat tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka klaim itu adalah bentuk syirik. Syirik dalam arti mereka mengambil prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan sebagian hamba-hambanya untuk memberikan syafaat bagi yang lain. Jadi seolah-olah orang-orang muslim itu bisa menentukan siapa yang bisa memberikan syafaat, padahal yang bisa menentukan siapa yang berhak memberikan syafaat dan siapa yang bisa mendapatkan syafaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, di dalam ayat itu ketika mereka ditanya kenapa mereka menyembah berhala, qalu liqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Jadi bukan kami menyembah berhalanya, tapi kami ya, dengan apa yang kami lakukan itu berharap agar berhala-berhala itu bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di dalam masalah syafaat.
Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syafaat? Syafaat itu kalau secara bahasa dari kata syaf'u artinya diddul witri, artinya genap, lawan dari ganjil. Dalam istilah yang kita kehendaki dalam ilmu tauhid, syafaat itu adalah at-tawassul lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah. Melakukan peran menjadi perantara bagi orang lain di dalam upaya untuk mencari manfaat atau menolak madarat. Jadi syafaat itu perantara, calo. Misal ada seseorang membutuhkan ACC dari pimpinan, tapi dia tidak bisa langsung kepada pimpinan. Dia membutuhkan orang dalam misalkan, agar orang dalam ini melobi pimpinan mau meng-ACC. Nah, orang dalam inilah yang memberikan syafaat. Peran yang dilakukan oleh orang dalam inilah peran syafaat itu. Ketika Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, maka peran menjadi perantara Nabi Muhammad, menjadi perantara antara umatnya kepada Allah. Jadi pertengahannya, perantaranya, tengah-tengahnya yang mengantarkan hajat umat kepada Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad saat itu menjadi pemberi syafaat. Jadi melakukan peran menjadi perantara bagi orang lain di dalam upaya untuk mencari manfaat atau menolak madarat. Nabi Muhammad ketika memberikan syafaat kepada umatnya membutuhkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat perantaraan Nabi Muhammad agar meminta kepada Allah memberikan kepada umatnya. Maka yang diberikan syafaat berarti umatnya, yang berperan memberi syafaat adalah Nabi Muhammad, dan yang mengabulkan hajatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad perantara antara umatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Dan itu juga seringkali dipakai dalam istilah-istilah kita sesama manusia. Misalkan dulu seorang wanita dari suku Makhzumiyah, dia mencuri di zaman Rasulullah SAW. Sudah divonis akan dipotong tangan. Jadi orang kalau mencuri zaman Rasulullah SAW yang sudah memenuhi nisab dan curiannya, maka divonis dengan hukum potong tangan. Keluarganya saat itu nggak terima, kasihan kepada wanita Makhzumiyah ini, jangan sampai dipotong tangannya. Maka mereka cari perantara, orang yang bisa memberi syafaat memberikan syafaat dari Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Maka dapatlah mereka sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid dilobi agar memberikan syafaat, melobi kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW membatalkan hukum potong tangan. Maka ketika itu Rasulullah marah kepada Usama dan mengatakan, "Atashfa'u fi haddin min hududillah." Wahai Usama, apakah kamu mau memberikan syafaat agar hukum Allah tidak diberlakukan? Jadi Rasulullah marah. Jadi nggak boleh kamu itu memberikan syafaat pada orang yang mau dihukum. Itu sama dengan kamu menentang hukum Allah diberlakukan. Wa inna Allah law anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha.
Demi Allah, kalau yang mencuri itu anakku Fatimah, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ya. Ini bentuk mencari syafaat antar sesama manusia. Seseorang mencari syafaat dari Usama bin Zaid kepada Rasulullah, agar melobi kepada Rasulullah agar Rasul membatalkan hukum potong tangan. Terdakwa mencari syafaat kepada orang yang dekat kepada hakim. Biasanya tidak langsung ke hakim, takut hakim ketahuan kalau langsung berinteraksi dengan terdakwa, maka pakai perantara. Perantara ini yang berperan memberikan syafaat. Maka perantara ini disebut dengan syafi'. Terdakwanya al-masyfu', yang diberikan syafaat. Yang memberikan syafaat adalah perantaranya, calonnya ini. Ya. Dan yang akan mengabulkan hajatnya adalah hakimnya. Jadi syafaat itu juga berlaku di antara sesama manusia. Meskipun tema kita yang dimaksud dengan syafaat dalam tema kita ini adalah syafaat ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Syafaat dalam bentuk upaya untuk mendapatkan manfaat, contohnya syafaat Nabi untuk penduduk surga misalnya, atau orang yang sudah divonis untuk masuk surga tapi belum masuk, membutuhkan syafaat, maka Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta kepada Allah agar orang ini segera dimasukkan ke surga. Orang sudah divonis masuk surga itu masih butuh syafaat ya, untuk bisa benar-benar masuk surga. Contoh syafaat di dalam menolak madharat. Syafaat Nabi bagi orang yang berhak masuk neraka atau orang yang sudah divonis masuk neraka, maka mereka butuh syafaat dari Nabi Muhammad SAW agar tidak jadi masuk neraka. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar orang ini dibatalin hukuman nerakanya sehingga tidak jadi masuk neraka. Yaitu bentuk syafaat dalam upaya mencegah madharat dari orang. Neraka itu adalah madharat ya. Dan orang agar terhindar dari madharat neraka ini, hukuman neraka ini, dia butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Dan syafaat ini ada jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hak, dan sesuatu yang harus kita yakini, bagian daripada akidah kita. Dalilnya adalah di antaranya surat Al-An'am ayat 51, ketika Allah mengatakan, wa andir bihil ladina yakhafuna an yusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Wa andir bihi, wahai Muhammad, dan peringatkanlah dengan Al-Quran alladina yakhafuna an yusharu, orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Tuhannya, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', sementara mereka tidak punya wali pelindung dan tidak punya orang yang memberi syafaat. Peringatkanlah dengan Al-Quran orang-orang yang takut untuk dikumpulkan. Yusharu di sini ya, sebagian ditafsiri oleh sebagian dengan dikumpulkan di padang mahsyar. Peringatkanlah orang-orang yang takut ketika dikumpulkan di padang mahsyar, tidak punya pelindung dan tidak punya orang yang memberikan syafaat. Berarti syafaat itu ada, dan yang mengatakan Allah di dalam Al-Quran. Dan konteksnya adalah syafaat ketika di padang mahsyar yang dibutuhkan seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia nanti di padang mahsyar butuh syafaat. Dan syafaatnya bentuknya adalah syafaat agar segera diadili, bukan agar masuk surga, tapi sekedar biar cepat diadili. Menunggu pengadilan di padang mahsyar dalam situasi yang sangat berat dan sulit itu menyebabkan orang-orang tidak sabar, manusia tidak sabar. Sebagian ulama mengatakan itu masa penungguan di padang mahsyar sampai 50.000 tahun, sangat panjang.
Dan itu kita akan bahas nanti dalam macam-macam syafaat. Jadi syafaat ada, dan sesuatu yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syafaat, memberikan hak kepada nabinya syafaat, memberi syafaat, memberikan hak kepada sebagian hamba-hambanya untuk bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang lain, kepada orang-orang beriman yang lain, itu bukan karena Allah butuh perantara. Allah sebenarnya tidak butuh perantara. Allah kalau mau langsung memasukkan orang ke surga, memasukkan orang ke neraka, membantu hamba-hambanya atau mencelakakan hamba-hambanya, memberi hamba-hambanya atau mencegah hamba-hambanya dari sesuatu, tidak butuh perantara sebenarnya. Allah itu maha berkuasa, maha berilmu dan maha berkuasa. Tapi Allah syariatkan syafaat tujuannya adalah semata-mata pertama ikram syafi', kata para ulama, untuk memuliakan orang yang memberi syafaat. Ketika Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat kepada umatnya, itu bentuk Allah memuliakan nabinya. Nabinya diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi bukan Allah butuh perantara, bukan. Allah tidak butuh perantara. Kalau manusia, bahkan raja sekalipun butuh perantara. Nggak bisa raja itu ngurusi semua urusan rakyatnya sampai ecek-ecek, nggak mungkin, karena sibuk dia, karena terbatas waktunya, kemampuannya juga terbatas, perhatiannya juga terbatas, waktunya juga terbatas. Ya. Itu manusia, maka butuh perantara-perantara. Presiden aja harus ada menteri, menteri udah ada menterinya, masih harus ada wakilnya, wakilnya nanti ada dirijennya. Perantara semua itu, perantara kepada rakyat. Sampai kepada rakyat itu sudah perantara sekian orang, nggak bisa kepala negara langsung itu, karena manusia lemah, manusia lemah. Ya. Tapi Allah tidak butuh perantara sebenarnya. Kalau manusia butuh perantara. Allah syariatkan syafaat itu semata-mata untuk memuliakan hambanya yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Dan hamba yang diberikan hak untuk memberikan syafaat itu selain Nabi adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman bisa diberi hak oleh Allah SWT memberikan syafaat kepada orang-orang beriman yang lain, untuk kerabatnya, untuk sahabatnya, untuk tetangganya, orang yang dikenalnya. Itu bentuk Allah memuliakan orang-orang beriman dengan memberikan hak memberikan syafaat. Tujuan yang kedua adalah Allah mensyariatkan syafaat itu naf'ul masyfu'i lahu, untuk memberikan manfaat kepada hambanya agar mendapatkan syafaat. Jadi syafaat semata-mata untuk kepentingan hambanya, baik hambanya yang diberikan hak untuk memberikan syafaat maupun hamba-hambanya yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat, untuk kepentingan mereka. Tidak sama sekali ada kepentingan Allah di dalam mensyariatkan syafaat, karena Allah tidak butuh syafaat, tidak butuh perantara, tidak butuh syafi', tidak butuh wasitoh, penengah antara dirinya dengan hambanya, tidak butuh Allah SWT. Tapi ketika Allah mensyariatkan perantara untuk syafaat, semata-mata untuk memuliakan hambanya yang diberikan hak memberikan syafaat, dan untuk memberikan manfaat kepada hambanya yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Juga dalil dari surat Az-Zumar ayat 4. Jadi dalil syafaat itu ada, dan kita harus semua meyakini adanya syafaat di hari kiamat. Dan tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak meyakini adanya syafaat. Ini bagian daripada akidah. Dalilnya banyak, di antaranya tadi surat Al-An'am. Kemudian sekarang surat Az-Zumar ayat 4 Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Qul, katakan oleh Muhammad, lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah semua syafaat itu, semua bentuk syafaat itu milik Allah. Tidak ada zat yang memiliki syafaat kecuali Allah. Kalau kemudian Nabi Muhammad memiliki syafaat, orang-orang beriman memiliki syafaat, itu semata-mata karena Allah yang memberi mereka hak untuk memberikan syafaat. Kalau Allah tidak memberikan mereka hak, mereka tidak bisa memberikan syafaat. Maka intinya, ujungnya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, katakan oleh Muhammad, hanya milik Allah lah semua syafaat itu.
Allah mengatakan semua, kata jami'an, semua syafaat. Ini menunjukkan bahwa syafaat itu bermacam-macam, tidak satu bentuk. Maka ulama kemudian menyimpulkan syafaat itu bermacam-macam, dan mereka membagi syafaat itu menjadi dua bagian besar. Syafaat pertama adalah asy-syafa'atul khassah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Rasulullah yang bisa memberi. Hanya Rasulullah yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Yang kedua, asy-syafa'ah al-'ammah. Syafaat umum. Syafaat umum adalah syafaat yang diberikan oleh Allah, hak memberikan syafaat yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi Muhammad juga, yaitu kepada semua orang-orang beriman. Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Syafaat ada dua. Satu, asy-syafa'atul khassah, syafaat khusus hanya milik Rasulullah, hanya Rasulullah yang bisa ngasih. Syafaat kedua adalah syafaat umum. Ini orang-orang beriman bisa ngasih, bukan hanya Rasulullah SAW. Adapun syafaat khusus yang hanya milik Rasulullah ini dibagi juga beberapa bagian. Rasulullah punya hak khusus untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan hak khusus ini tidak dimiliki oleh orang-orang beriman lainnya. Dan itu ada beberapa macam syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang pertama adalah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat agung. Syafaat agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Syafaat agung ini diberikan oleh Rasulullah SAW nanti saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ini tidak ada di antara hamba Allah yang bisa ngasih syafaat agung ini kecuali Rasulullah Muhammad SAW, kecuali Nabi kita. Nabi-nabi yang lain nggak bisa ngasih. Jadi ceritanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, tahapan pertama yang mereka lalui adalah tahapan al-mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan mereka khufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa busana, ghurlan, tanpa dikhitan. Kata Rasulullah, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa busana, bugil seperti bayi baru lahir, ghurlan, tanpa dikhitan juga, persis seperti bayi baru lahir, telanjang. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdarin min. Matahari didekatkan di atas kepala manusia sehingga jarak antara mereka dengan matahari itu cuma 1 mil. 1 mil itu berapa? Hah? 1 mil itu kira-kira 1,7 kilometer. Nggak nyampe 2 km. Itu jarak matahari dengan kepala manusia. Berarti dekat apa jauh? Berarti jaraknya antara bumi mutiara sampai mana sih? Pasar Pocong ya? 1,5. Ya kurang lebih dekat sekali. Sekarang matahari dengan kepala kita berapa kilo? Jutaan kilometer. Tapi panas nggak Pak kalau kita di siang bolong berdiri tengah jalan? Panas kan? Gimana didekatkan cuma nggak nyampe 2 kilo, kurang lebih 1,5 kilo, dalam keadaan bukit, panas luar biasa. Sehingga kata Rasulullah, fayakun nas yawmaidin al-qadri a'malihim fil ardh. Setiap manusia nanti kondisinya tenggelam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan amalannya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai setengah badan, hakwe, ada yang tenggelam sampai fihi, mulutnya, ada yang tenggelam sama sekali.
tergantung amalannya. Karena saking panasnya, keringat dan situasi berat, penuh tantangan, menahan rasa panas dan juga kebosanan, kelelahan menunggu pengadilan. Maka semua manusia dari sejak zaman Adam sampai terakhir hari kiamat mencari orang yang bisa memberi syafaat. Maka datanglah mereka itu dalam hadis panjang. Pertama yang didatangi adalah Nabi Adam, karena itu Nabi pertama. Jadi orang-orang datang kepada Nabi Adam, diskusi siapa yang harus kita datangi untuk memberikan syafaat kepada kita. Oh, Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam itu punya kemuliaan-kemuliaan. Di antaranya contohnya adalah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam diajarkan oleh Allah nama-nama, wa'allama Adam al-asma' di dalam Al-Quran itu. Mungkin dia pasti akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka mereka datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, Isfa' lana 'inda rabbik, wahai Nabi Adam, berikanlah kami syafaat. Jadilah kamu engkau perantara kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kami. Menolong kami apa? Bukan dimasukkan ke surga. Biar cepat diadili kami ini. Enggak seperti ini kami menunggu dengan penuh kelelahan dan kepayahan berat. Tidakkah engkau tahu kondisi kami yang kepayahan ini, wahai Adam? Tolonglah berilah syafaat kepada kami di sisi Tuhan. Jadi yang dicari adalah orang yang paling diyakini paling dekat dengan Allah, yaitu Adam. Ternyata tidak. Fayatadu li'annahu 'asallah. Adam tidak bisa kasih syafaat. Kenapa? Adam tidak bisa kasih syafaat. Adam beralasan karena aku pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi Adam malu, merasa tidak berhak untuk meminta kepada Allah agar menolong umat manusia. Nah ini sensitivitas para nabi. Ketika punya kesalahan, benar-benar dia merasa bersalah, sampai malu untuk minta kepada Tuhannya yang dia pernah berbuat salah dan menentang perintahnya itu. Apa kesalahan Nabi Adam? Kan Nabi Adam dilarang untuk mendekati pohon Syajaratul Khuldi. Tapi Nabi Adam tetap mendekati dan makan dari buah pohon yang dilarang untuk dimakan itu. Gara-gara itu Nabi Adam sampai teringat, sampai hari kiamat teringat, mengingat kesalahan itu. Padahal Nabi Adam setelah itu kan bertobat dengan doa yang terkenal itu, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah bertobatnya. Ini masih tetap Nabi Adam merasa bersalah dan merasa tidak berhak untuk minta kepada Tuhannya karena pernah membangkang. Dan dengan hamba-hamba Allah yang lainnya, anak cucu Adam yang lainnya, yang bergelimang dalam dosa banyak sekali, tapi selalu minta kepada Tuhan, masih merasa berani untuk meminta hajat-hajatnya kepada Tuhan yang dia setiap hari bermaksiat kepadanya, gak punya malu. Nabi Adam punya satu kesalahan saja yang sudah diampuni Allah, masih malu dia. Tapi anak cucunya tidak seperti Nabi Adam. Maka karena malu itu, jadi khojal istilahnya dalam hal itu khojal, karena malunya Nabi Adam tidak menolong, maka dia tidak berani. Maka Nabi Adam menyampaikan uzurnya, minta maaf tidak bisa memberi. Maka orang-orang manusia semuanya mencari opsi lain. Siapa ya setelah Nabi Adam? Ternyata mereka setelah itu menuju kepada Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh ini punya keistimewaan, barangkali bisa memberikan syafaat kepada kami. Seraya menyebutkan keistimewaan Nabi Nuh. Tapi ternyata ketika datang kepada Nabi Nuh pun ya'tadir, minta maaf, tidak bisa ngasih syafaat.
karena merasa bersalah kepada Allah. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah redaksinya di dalam doa. Di dalam doa itu kan Nabi Nuh ketika berada di atas dataran dan kaumnya ditenggelamkan dengan laut dengan air, kan? Nabi Nuh meminta kepada Allah agar keluarganya diselamatkan, di antaranya anaknya yang membangkang. Maka Nuh mengatakan, ya, Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Rabb, ya Tuhan, anakku itu keluargaku. Ya, jadi Nabi Nuh meminta kepada Allah, merayap kepada Allah dengan mengatakan, anakku itu keluargaku. Dia ingin menyelamatkan anaknya biar tidak ditenggelamkan. Lalu dijawab oleh Allah apa? Qala ya Nuh innahu laysa min ahli innahu 'amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilmun inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Jadi permintaan Nabi Nuh itu divonis salah oleh Allah, permintaan yang salah, dan redaksi mintanya juga salah. Nabi Nuh mengatakan anaknya itu keluarganya, tapi diingkari oleh Allah. Innahu laysa min ahli, anakmu itu bukan keluargamu. Innahu 'amalun ghairu shalih, amalnya tidak soleh. Karena amalnya tidak soleh. Jadi keluarga yang sebenarnya coba sekalian adalah keluarga yang soleh. Yang tidak soleh itu bukan keluarga kita. Kalau mengikuti kata-kata Allah ketika mengingkari klaimnya Nabi Nuh bahwa anaknya itu keluarganya, diingkari karena anaknya tidak soleh, tidak taat kepada Nabi Nuh, tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada Allah, maka bukan anak Nabi Nuh. Apa sih arti punya anak kalau nanti di akhirat tidak bertemu? Karena yang bertemu adalah yang soleh. Yang mempertemukan keluarga di akhirat nanti di surga adalah keluarga, adalah ketakwaan dan kesolehan. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Orang yang bersaudara, berkeluarga nanti di akhirat itu saling bermusuhan kecuali mereka yang bertakwa. Yang bertakwa akan berkumpul di surga di akhirat. Tapi kalau tidak bertakwa di dunia tidak akan berkumpul. Ya. Jadi bukan keluarga kalau tidak soleh. Maka ukuran anak itu benar-benar anak kita ketika dia soleh. Maka Nabi Nuh gak berani kasih salah, malu karena pernah salah di dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kesalahan cuma redaksi memintanya saja salah. Ya. Bukan kesalahan yang berat, tapi itu cukup membuat Nabi Nuh malu dan sungkan kepada Allah untuk memberikan syafaat. Maka dia tidak bisa memberi syafaat. Kemudian setelah mereka mendapatkan Nabi Nuh tidak bisa memberi syafaat, manusia akhirnya pergi ke Nabi Musa. Barangkali Nabi Musa yang bisa ngasih. Setelah Nabi Adam nggak bisa, Nabi Nuh nggak bisa, Nabi Musa ini bisa. Ternyata Nabi Musa juga nggak bisa. Dan ia menyampaikan uzurnya karena merasa punya 3 kesalahan selama hidupnya. 3 kesalahan itu 3 kebohongan. Nabi Musa pernah melakukan 3 kebohongan. Padahal sebenarnya itu bukan kebohongan yang sebenarnya. Itu kebohongan yang sebenarnya kiasan, yang tidak berimplikasi dosa sebenarnya. Bohong yang sifatnya tauriah, kiasan itu sebenarnya tidak berimplikasi dosa. Ya, kebohongan karena terpaksa darurat untuk mengecoh orang yang akan berbuat zalim. 3 kebohongan Nabi Musa itu apa? Kebohongan Nabi Musa ketika mengatakan bahwa yang menghancurkan berhala-berhala itu siapa? Berhala besar. Di dalam ayat itu ketika Nabi Musa ditanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Musa salah ini nanti. Nabi Ibrahim itu yang bisa, Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala. Ketika Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala, itu kan kapaknya dikalungkan di berhala besar.
Lalu orang-orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami berhala itu? Ya. Kata Nabi Ibrahim, "Fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Yang melakukan itu adalah berhala yang terbesar, hanya saja jika dia bisa bicara. Jadi maksudnya begini, jika dia bisa bicara, maka dia itu yang melakukan. Cuma kan dia tidak bisa bicara, berarti dia tidak melakukan sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak bohong. Jika berhala itu bisa bicara, ya dia yang melakukan. Tanya dia, tapi kan nggak bisa bicara, ya dia tidak melakukan. Tapi orang-orang percaya, ya orang percaya kalau dia bisa yang berhala besar dia melakukan. Ini kebohongan pertama yang dianggap oleh Nabi Ibrahim ini kesalahan di dunia. Gara-gara ini aku nggak berani lagi minta kepada Allah. Bohong yang kedua adalah bohong ketika Nabi Ibrahim ditanya atau diundang untuk hadir ke perayaan orang-orang jahiliyah. Nabi Ibrahim tidak datang dengan alasan sakit. Ini sakit, aku sakit. Ada sehat fisiknya. Tapi maksud Nabi Ibrahim adalah sakit secara pikiran. Karena mikirin umatnya, kaumnya menyembah berhala dan merayakan itu. Maka dia pikiran. Bagi orang beriman, rasa yang paling memberatkan dirinya itu adalah ketika melihat orang-orang tidak beriman, bukan ketika sakit fisiknya. Seperti itu Nabi Ibrahim, ketika mikirin umatnya yang menyembah berhala, tidak beribadah kepada Tuhannya, tidak mengisahkan Tuhannya, maka dia sakit. Aku sakit, maksudnya sakit apa? Sakit pikiran kalian yang menyembah berhala, maksudnya itu. Jadi itu dianggap Nabi Ibrahim kebohongan yang membuat dia merasa tidak berhak untuk memberikan syafaat gara-gara melakukan kesalahan itu. Padahal sebenarnya itu bukan bohongan yang sebenarnya. Kebohongan yang ketiga adalah kebohongan ketika Nabi Ibrahim ditanya tentang istrinya. Siapa itu? Nabi Ibrahim mengatakan ukhti ketika ditanya oleh Fir'aun atau ditanya oleh raja. Ditanya oleh raja tentang istrinya. Nabi Ibrahim menjawab ukhti, dia itu saudaraku. Maksudnya apa? Saudaraku di dalam Islam. Bapak, kalau saya bilang bapak itu akhi, saudaraku, betul. Saudara dalam Islam. Jadi tidak bohong sebenarnya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi merasa itu adalah kebohongan. Padahal tidak sebenarnya. Kebohongan yang sifatnya kiasan. Nabi Ibrahim terpaksa melakukan itu biar istrinya tidak diambil dan Nabi Ibrahim tidak dibunuh. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan itu istriku, akan cemburu aja. Cemburu, Nabi Ibrahim dihabisin dan istrinya diambil. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan itu adalah saudariku. Maksudnya saudariku dalam Islam. Gara-gara tiga kebohongan ini, Nabi Ibrahim merasa sungkan untuk minta kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kaumnya atau kaum manusia semuanya. Setelah itu, setelah Nabi Ibrahim tidak mampu atau tidak sanggup untuk memberikan syafaat karena malu kepada Tuhan pernah melakukan tiga kebohongan itu, orang-orang akhirnya pergi kepada Nabi Musa agar memberikan syafaat. Tapi Nabi Musa juga tidak sanggup dan menyatakan udurnya. Udurnya apa? Karena pernah membunuh orang yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh. Jadi pernah di zaman Nabi Musa itu ada dua orang bertikai, satunya dari Bani Israel, satunya dari kaum Fir'aun, kaumnya Fir'aun. Lalu Nabi Musa diminta menolong dari orang yang Bani Israel ini. Kemudian Nabi Musa dalam satu riwayat dikatakan mendorong orang yang bagian dari kaum Fir'aun ini, lalu dia sampai terjatuh dan mati.
Atau sebagian mengatakan Nabi Musa memukul dia tidak bermaksud untuk membunuhnya, sekedar untuk membuat dia jerah saja biar tidak lagi berkelahi. Tapi ternyata dia mati. Dan itu dianggap kesalahan yang menjadi beban Nabi Musa sampai akhirnya dia tidak berani untuk minta malu kepada Tuhan, untuk minta pertolongan agar umat manusia diberikan syafaat di padang mahsyar ini. Setelah itu akhirnya pergilah manusia ke Nabi Isa. Ke Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa ini punya keutamaan setelah Nabi Musa. Tapi Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat. Tapi tidak memberikan alasan, tidak menyebutkan kesalahan, tidak. Hanya dia mengatakan pergilah kepada Nabi Muhammad. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa angkat tangan, tidak bisa ada syafaat. Akhirnya manusia pergi kepada Nabi Muhammad untuk minta syafaat agar segera Allah menyelesaikan masalah mereka, yaitu cepat mengadili mereka karena situasinya sangat berat. Mereka kelelahan, kepayahan dalam situasi yang sangat panas itu di padang mahsyar. Maka Rasulullah SAW ketika itu sujud minta kepada Allah SWT, lalu Allah memerintahkan angkatlah kepalamu, mintalah pertolongan untuk umatmu, aku akan memberikan pertolongan. Berilah syafaat kepada umatmu. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya agar segera umatnya dan seluruh manusia, bukan hanya umat saja, seluruh manusia, agar diringankan dari kedahsyatan peristiwa yang mereka alami saat di padang mahsyar dan segera diadili. Itu syafaat pertama yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, syafaat yang akan diberikan di padang mahsyar. Ini syafaat yang kita butuhkan nanti ketika kita semuanya berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat berat itu. Syafaat kedua yang hanya dimiliki oleh Rasulullah setelah syafaat yang agung tadi itu, yaitu syafaat yang padang mahsyar. Syafaat keduanya adalah syafa'atuhu fi ahli jannah an yadkhuluha. Syafaat Nabi untuk penduduk surga yang sudah divonis masuk surga agar segera masuk. Jadi manusia yang sudah divonis masuk surga tidak kemudian langsung masuk, maka ternyata mereka butuh syafaat. Jadi ada masa di mana mereka itu menunggu, maka butuh syafaat. Dan ada syafaat yang hanya dimiliki Rasulullah dalam masalah ini. Itu syafaat untuk mengizinkan mereka agar segera masuk surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ini dalilnya surat Az-Zumar ayat 73. Dan ketika mereka mendatangi surga masih tertutup pintunya, menunggu mereka. Maka kemudian Nabi memberikan syafaat wa futihat abwabuha. Dan setelah itu pintu-pintu surga itu dibuka. Setelah Rasulullah SAW mengizinkan mereka atau memberikan syafaat kepada mereka sehingga pintu-pintu surga itu terbuka. Yang ketiga, syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi adalah syafa'atu fi 'ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi untuk pamannya Abu Thalib. Ini syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi juga. Jadi syafaat dimiliki oleh Nabi tiga. Satu syafaat uzma, syafaat agung di padang mahsyar. Kedua syafaat untuk penduduk surga agar segera masuk surga. Dan ketiga adalah syafaatnya untuk pamannya Abu Thalib. Jadi Nabi SAW memberikan syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib wafat dalam keadaan Muslim atau kafir? Kafir. Karena diminta bersyahadat, tidak mau bersyahadat, tidak bisa bersyahadat, maka mati dalam keadaan kafir. Maka Nabi meminta syafaat, memberikan syafaat kepada pamannya ini, kepada Allah SWT agar diringankan azabnya. Jadi bentuk syafaatnya apa? Agar diringankan azabnya, bukan keluar dari surga, dari neraka, bukan. Agar diringankan azabnya. Dan seringan-ringan azabnya itu adalah, seringan-ringan azab di neraka itu adalah ketika manusia menginjakkan kakinya menggunakan perompa di neraka, begitu menginjakkan kakinya dengan perompa, saat itu pula sepotong otaknya begitu menginjak langsung mendidih otaknya. Itu paling ringan panasnya api neraka. Maka bagaimana dengan yang paling panasnya, yang paling ringan saja seperti itu. Ini tiga syafaat yang dimiliki khusus hanya milik Rasulullah SAW. Adapun syafaat yang kedua, bentuk syafaat yang umum yang
tidak hanya dimiliki oleh Rasul tapi juga dimiliki oleh orang beriman. Tidak cukup waktunya karena sudah masuk adzan. Saya cukupkan sekian. Silakan yang mau ada. Silakan jemaah sekalian kalau ada pertanyaan. Ya. Di masyarakat kita masih ada bentukan antara masuk itu masuk kesyirikan. Ya, asal dengan apa? Ada aja kita masuk kepada orang yang sudah meninggal, itu masuk kesyirikan apa? Ya, kalau tawassul itu perkara masih ulama mengkategorikan khilafiyah. Tawassul kepada orang yang sudah wafat, jadi tidak bisa kita langsung memvonis bagian daripada kesyirikan. Tidak, itu masih masuk kategori khilafiyah. Tapi tawassul yang disepakati para ulama adalah tawassul dengan amal soleh. Yang kedua tawassul dengan doa orang yang masih hidup, dan yang ketiga tawassul dengan asma husna Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan amal soleh kita melakukan amal soleh, lalu kita minta kepada Allah dengan amal solehku ini berilah aku rezeki misalnya. Setelah baca Quran lalu kita tawassul ya Allah dengan bacaan Quranku tadi itu berilah aku keturunan, itu boleh. Itu sepakat ulama, nggak ada pendapat. Kedua, tawassul dengan doa orang yang masih hidup, orang soleh. Datang ke orang soleh, tolong doakan aku. Saudara kita yang sedang safar, doakan aku. Karena orang musafir itu doanya mustajab. Yang sedang umroh, yang sedang haji, kita minta doa mereka. Itu tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Dan seperti itu Rasulullah, para sahabat dulu, Rasulullah ketika masih hidup, tawassul dengan Rasulullah. Ketika kemarau panjang, para sahabat tawassul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah minta hujan. Jadi mereka menjadikan Rasulullah perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul kan mengambil perantara Rasulullah yang masih hidup saat itu. Maka Rasulullah langsung minta hujan. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, sahabat tidak lagi ketika kemarau minta kepada Rasulullah. Tapi mintanya kepada siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, kepada Abbas, kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Seandainya tawassul kepada Rasulullah yang sudah wafat boleh, tentu sahabat saat itu tidak tawassul kepada Abbas, langsung saja kepada Rasulullah. Ngapain kepada Abbas? Oh, bisa kepada Rasulullah meskipun sudah seandainya. Ketiga, tawassul dengan asmaul husna. Kita memuji-muji Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya. Lalu kita minta ya Allah dengan nama-namamu yang husna, yang baik ini, dan sifat-sifatmu yang tinggi ini ya Allah, berilah aku ini dan sebagainya. Itu tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, amaliyah sebagian kaum muslimin yang bertawassul dengan orang soleh yang sudah mati, tidak langsung bisa dikatakan syirik karena mereka punya dalil dalam masalah ini. Yang punya dalilnya diantaranya adalah ketika ada orang buta minta kepada Rasulullah SAW untuk didoakan, maka Rasulullah SAW menawarkan mau didoakan apa mau sabar. Ya, akhirnya dia berdoa dengan jah Rasulullah, dengan kedudukan Rasul. Nah, kedudukan orang itu ya sama, mau hidup mau mati sama kedudukan, bukan dengan orangnya tapi dengan kedudukannya. Nah, atas dasar itu kemudian sebagian orang berdalil dengan itu untuk bolehnya bertawassul dengan orang soleh meskipun sudah wafat. Meskipun berdalil dengan hadis ini ya lemah cara pengambilan dalilnya, karena beberapa hal yang seperti yang kita sampaikan tadi, seperti yang dilakukan oleh para sahabat itu yang bertawassul dengan Rasulullah saat masih hidupnya. Oh, hadis tentang orang buta ini itu kan Rasulullah masih hidup juga. Itu juga masih hidup, meskipun tawassulnya itu dengan kedudukan Rasulullah SAW. Dan mereka menganggap namanya kedudukan ya masih hidup maupun setelah wafatnya ya sama. Gitu.
Itu yang membuat mereka kemudian bertawasul dengan Rasulullah meskipun masih sudah mati. Sehingga kemudian dikiaskan orang-orang soleh yang lainnya juga bisa dong, meskipun sudah mati bertawasul dengan mereka sebagaimana bolehnya bertawasul dengan Rasulullah yang sudah mati. Ya, dikembangkan ke sana. Tapi lebih hati-hati pendapat yang mengatakan tawasul yang boleh hanya 3 tadi itu. Tawasul dengan amal soleh, tawasul dengan doa orang yang masih hidup, orang yang masih hidup, dan tawasul dengan nama dan sifat Allah yang mulia. Ya itu lebih hati-hati, pendapat yang lebih hati-hati. Pak, biasanya kayak dari rupiah nggak bisa disamakan. Apa? Dari rupiah nggak bisa minta sama. Mungkin maksudnya ini yang sudah pernah minta rupiah tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Itu hadisnya begitu. Jadi di antara ciri orang yang yadkhuluna al-jannah bighairi hisab adalah humul ladzina la yastaqun, mereka yang tidak pernah minta diruqyah, kata Rasulullah SAW. Tapi pernah kita bahas. Jadi ada 2 pandangan dalam memahami hadis ini. Ada yang memegang tekstualnya. Tekstualnya berarti kalau orang pernah minta ruqyah maka tidak masuk surga tanpa hisab. Berarti masuk surganya pasti dengan dihisab dulu. Tapi ada pandangan lain yang berpendapat dari sebagian ulama, maksudnya adalah yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab adalah mereka yang tidak bertawakal kepada Allah ketika minta ruqyah. Kalau orang minta ruqyah tapi tawakalnya kepada Allah, maka itu tidak menghalangi dirinya untuk masuk surga tanpa hisab. Karena di akhir hadis itu dikatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi yang penting orang bertawakal. Jadi ada 2 pandangan dalam masalah itu. Ya. Ya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab. Mau pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua enggak penting, yang penting beramal saja. Tapi tetap ya, meskipun begitu ya, hati-hati jangan dikit-dikit minta ruqyah. Itu orang minta ruqyah itu kenapa? Sebagian ulama mengkategorikan termasuk menyebabkan dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab, karena ada sedikit unsur bertawakalnya kepada manusia. Meskipun minta diruqyah oleh dengan pakai bacaan Quran. Kadang mengandalkan orang yang bacanya, bukan mengandalkan kepada Allah. Yang paling baik kalau orang meruqyah dirinya sendiri. Kalau kita sakit baca Quran sendiri, meruqyah sendiri jauh lebih baik. Orang kalau kesurupan atau dalam dirinya ada setan, diruqyah orang lain, ngandalin ruqyah orang lain, tapi dirinya tidak pernah meruqyah dirinya sendiri, balik lagi setannya. Maka yang paling penting adalah apa? Orang meruqyah dirinya sendiri. Pertama itu lebih kuat bentengnya. Kedua, biar terhindar dari ancaman tadi, tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Seandainya pemahamannya yang benar adalah itu. Jadi itu Pak, bukan syafaat. Syarat orang mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid. Semua ahli tauhid dapat syafaat, berhak untuk mendapatkan syafaat. Yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dari orang-orang beriman nanti di hari kiamat. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta